Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali meski dalam dunia maya. Pada video kali ini saya akan sharing sedikit masih berkenaan dengan Microsoft Excel. Kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk memecahkan atau menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya, tentunya kita tidak asing lagi dengan sistem persamaan linear. Ya, kita sudah pernah pelajari sistem persamaan linear di sekolah tingkat menengah ya atau SMA ya. Kita bisa lihat sama-sama contohnya ya, seperti kita bisa lihat X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 1, 2X ditambah 5Y ditambah 5Z sama dengan 3, 3X ditambah 5Y ditambah 11Z sama dengan 2. Penyelesaiannya kan X, Y, Z nya berapa kan gitu kan, atau himpunan penyelesaiannya apa gitu ya. Maka sebetulnya ada beberapa metode ya atau teknik yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear berikut ini ya. Ada metode eliminasi, ada metode substitusi, ada metode campuran ya. Kalau kita sudah kuliah ya, duduk di bangku kuliah, mungkin kita sudah dikenalkan dengan metode eliminasi Gauss, metode eliminasi Gauss-Jordan ya, dan beberapa metode yang lain yang masih ada ya. Tentunya kita di sini akan menggunakan dua metode ya. Metode yang pertama kita akan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan ya. Kemudian yang metode yang kedua itu metode yang cukup gampang ya, yaitu menggunakan metode atau rumus fungsi dari Excel. Jadi metode yang kedua ini metode yang instan ya. Ibaratnya kita menggunakan kalkulator dari Microsoft Excel ini ya. Jadi di Excel pun sudah menyediakan rumus-rumus atau fungsi-fungsi di mana kita bisa menyelesaikan beberapa operasi dari matrik ya, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, determinan, bahkan sampai inverse. Oke, kita lihat konsep dasarnya seperti ini ya. Jadi untuk melakukan atau menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan eliminasi Gauss-Jordan ini erat kaitannya dengan matrik ya. Jadi kita harus memahami dulu konsep tentang matrik. Jadi kalau sistem persamaan linear ini kita konversi menjadi matrik seperti ini ya. Kita jadikan matrik A ini yang merupakan koefisien dari variabel-variabelnya 1, 2, 3, 2, 5, 5, 3, 5, 11 ya. Kemudian matrik B ini adalah matrik yang ada di ruas kanan dari sama dengan 1, -3 dan 2. Jadi kalau perkalian matrik ini matrik 3 kali 3 dengan matrik 3 kali 1, kalau kita kalikan maka hasilnya seperti ini ya. Kemudian sama dengan matrik kolom seperti ini. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian X, Y, Z kan sederhananya kan ini kita pindahkan ke kanan gitu ya. Kalau dalam ilmu aljabar itu ya, misalkan ada AX ditambah AX sama dengan B, maka X sama dengan kan B dibagi A gitu kan. Begitu juga kalau dalam matrik ya demikian, X, Y, Z sama dengan matrik A ini kita inversekan, baru kemudian kita kalikan dengan matrik B ya. Ya, kalau dalam aljabar itu kan namanya pangkat -1 kan sama juga dengan seper gitu kan. Berarti kan ini kan seakan-akan B dikalikan seper A gitu ya, atau B dibagi A gitu. Cuman bedanya kalau dalam matrik ini kan posisi A ini, A inverse ini di sebelah kiri B dengan di sebelah kanan B tidak sama. Jadi di dalam matrik itu tidak berlaku hukum komutatif ya. Maksudnya A kali B tidak sama dengan B kali A gitu ya. Maka ini kita bisa mendapat X, Y, Z ini dengan cara menginverskan matrik A kemudian dikalikan dengan matrik B. Oke ya. Konsepnya seperti itu. Nah,
kalau dalam metode eliminasi Gauss-Jordan itu begini. Jadi matriks A ini ya, misalkan saya tuliskan bentuk umumnya seperti ini ya, A11, A12 dan seterusnya. Kemudian matriks B ini kita tempelkan saja, kita jejerkan dengan matriks A di sebelah sini ya. Kemudian kita lakukan operasi baris elementer sehingga nanti akan berubah menjadi ini ya. Kalau sudah berubah seperti ini, maka proses OBE ini, operasi baris elementer ini, akan kita katakan selesai ya. Jadi matriks A ini kita lakukan OBE sehingga berubah menjadi matriks identitas. Matriks identitas itu seperti ini, matriks yang diagonal utamanya ini, elemen-elemen diagonal utamanya ini nilainya 1, dan selain elemen diagonal utamanya itu nilainya adalah 0 seperti ini. Maka matriks B ini nanti akan berubah menjadi XYZ alias penyelesaian daripada sistem persamaan linear ini ya. Pokoknya sampai matriks A ini menjadi matriks identitas. Kalau sudah menjadi matriks identitas, berarti proses OB ini selesai. Mari kita sama-sama selesaikan ya dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Sebetulnya metode eliminasi Gauss-Jordan ini bisa kita lakukan manual ya, melakukan perhitungan manual biasa ya, pakai perhitungan aritmatika biasa ya, plus minus kali bagi gitu kan. Cuman memang perlu ketelitian yang tinggi, perlu kecermatan, dan harus hati-hati gitu ya. Jadi Excel ini untuk diterapkan ke eliminasi Gauss-Jordan itu untuk memudahkan perhitungan gitu ya. Tapi tetap Anda yang ingin mengasah ketajaman menghitung, ketelitian, kecermatan, tetap sangat disarankan dan direkomendasikan untuk menghitung manual ya. Adapun metode ini itu bagi Anda yang memang sudah kuliah ya, Anda fokusnya nggak di perhitungan ini, Anda fokusnya untuk penyelesaian kasus yang menggunakan kasus yang di dalamnya terdapat perhitungan ini. Jadi fokusnya adalah menyelesaikan problem yang di dalamnya terdapat perhitungan seperti ini. Ini lain cerita. Tapi bagi Anda yang memang menyelesaikan khusus sistem persamaan linear ini, maka Anda sangat disarankan untuk mengasah ketajaman perhitungan menggunakan secara manual. Ini Excel untuk membantu saja. Oke ya, kita tulis misalkan ini saya kasih nama B1 gitu ya. Ini B2, ini B3 gitu ya. Lalu kemudian ini saya copy ya. Ini kita copy ke sini. Begitu juga matriks B-nya kita copy ke sini. Kita copy ke sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lakukan operasi baris elementer. Operasi baris elementer itu ketentuannya bagaimana sih? Ketentuannya gini. Singkatnya gini. Kita bisa mengurangkan satu baris dengan baris yang lain. Tuh, atau menjumlahkan ya, mengurangkan atau menjumlahkan. Satu. Yang kedua, kita bisa mengalihkan satu baris dengan bilangan atau angka bebas ya. Misalkan 3 kali baris pertama, 3 kali baris kedua, atau 2 kali baris pertama, nggak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita bisa mengurangkan atau menjumlahkan dengan baris yang lain yang sudah dikalikan dengan suatu bilangan atau suatu angka. Itu hanya 3 ketentuannya. Oke, ini kalau kita lihat sekilas, ini baris yang pertama ini di sini karena angka ini nih sebagai acuan umumnya, karena ini sudah 1, maka ini sudah mudah ya, sudah tidak perlu kita bagi ya. Jadi sudah 1, maka ini sebagai acuan. Ingat, ini baris pertama, kolom pertama ini sebagai acuan, maka B1-nya ini kita biarkan tetap dulu. Kemudian B2-nya ini kita jadikan supaya 0. Jadi prosesnya gini. Ini kita nolkan, kemudian kita nolkan secara bersama-sama, ini bareng nih dalam satu tahapan. Ini kita nolkan, kemudian setelah keduanya 0, kita baru kemudian berpindah ke sini. Kalau sudah 0, 0, 0, kemudian kita berpindah ke sini. Ini sudah 0, baru kita berpindah ke sini dan ke sini. Gitu ya. Jadi B2 ini kita kurangkan dengan 2B1. Paham ya?
Jadi 2 ini supaya bisa jadi 0 diapain? Berarti kita kurangkan dengan 2 kalikan B1. Kita nggak boleh mengurangkan 2 ini, misalkan B2 kurangi dengan 2, tidak bisa. Ya, tidak boleh seperti itu. Kemudian B3 kita kurangkan dengan 3 ini nggak boleh. Ya, meskipun ini jadi 0 tapi nggak boleh, ketentuannya tidak seperti itu. Jadi B3 kita harus kurangkan dengan 3 kali B1. Oke ya, kemudian kita copy saja ini, paste. Kemudian baris yang keduanya kita ikutin aja instruksinya, B2 ya, main 2 kali pakai bintang ya kalinya kan. Kemudian kali B19, enter. Kemudian kita tarik salin ke kanan. Nah, ini mudahnya kita menggunakan Excel ini, berarti ini ke kanannya ini kita tidak perlu menghitung lagi gitu loh. Jadi tinggal kita salin, berarti di sini akan semuanya mengikuti algoritma ini, mengikuti operasi ini, B2 main 2 B1 gitu ya. Tapi kalau manual kan berarti kita hitung satu-satu, 5 dikurangi 2 kali 2, 5 dikurangi 2 kali 3 dan seterusnya gitu loh. Kemudian yang baris yang ketiga, 3 ini kita kurangkan dengan 3 kali bintang B1 kan gitu, enter. Kita tarik ke kanan. Nah, maka ini sudah menjadi 0 dua-duanya. Langkah berikutnya ini kita jadikan 0 gitu ya. Setelah ini baru kemudian ini ya. Maka ini B1 tetap, B2 juga tetap, B3 yang kita harus berubah. B3 min 1 ini supaya jadi 0 diapain? Ya kita tambahkan dengan apa? Dengan B2 gitu ya. Karena ini min 1, ini plus 1, maka kalau kita tambahkan maka menjadi 0 ya. Kalau kita hubungkan B3 dengan B2 nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena kalau kita hubungkan dengan misalkan ini 2 kali min 1 ditambah 2 kan bisa jadi 0, tapi ininya akan berubah nanti menjadi angka yang bukan 0 ya. Prinsipnya jangan sampai angka yang sudah 0 ini nanti menjadi angka yang bukan 0, jangan sampai seperti ini. Jadi tetap dipertahankan. Maka aturannya ya ini kita gunakan dengan melibatkan B2, B3 ini kita libatkan dengan B2, maksudnya B3 ditambahkan B2 gitu ya. Maka ini tetap nanti akan tetap 0 semuanya. Oke, karena ini tetap B1 B2 nya tetap, maka saya copy saja. Saya copy, Ctrl C, dan pastenya jangan langsung paste seperti ini. Maka di sininya akan berubah B2 nya ini. Kenapa? Karena dalam Excel itu kan prinsipnya kalau misalkan kita copy ke bawah, maka ini persamaan ini akan turun ke bawah mengikuti yang ini gitu ya. Jadi kita mengcopy persamaannya sehingga nanti dia akan menghitung bilangan yang di atasnya. Paham maksud saya ya? Jadi kita harus copy-nya adalah copy value seperti ini. Maka yang di copy adalah angkanya saja, nilainya saja, tapi persamaannya atau rumusnya yang di dalamnya, yang ada di dalamnya kita nggak copy gitu loh. Nah, adapun baris yang ketiga maka kita tambahkan saja. Ini kita kemudian menjadi seperti ini. Oke, jadi ini sudah kebetulan ini sudah langsung 1, jadi kita tidak perlu membagi dengan berapa. Kalau seandainya ini misalkan ada 3 misalkan, maka kita perlu langkah berikutnya berarti kita bagi dengan 3 supaya jadi 1. Itu tahapannya begitu sebelum kita ke sini gitu ya. Jadi kalau ini nanti munculnya ini misalkan 5, maka kita harus bagi 5 supaya ini berubah menjadi 1. Oke, tahapan berikutnya maka kita jadikan ini 0 dulu. Setelah 0 baru kemudian kita nolkan ini dan ini secara berbarengan gitu ya. Oke, kemudian kita B1 nya kita kurangkan. Bagaimana 2 ini supaya jadi 0? Maka B1 kita kurangkan dengan 2 kalikan B2. B2 tetap, B3 tetap. Kita terapkan ke angkanya. Ini kurangkan dengan 2 bintang ya, kali pakai bintang ke B2. Maka kita salin ke kanan dan B2 serta B3 nya kita copy dan ini tetap paste. Awas, pastenya harus paste value seperti ini. Nah, ini sekarang terakhir 5 dan min 1 ini kita bisa nolkan secara berbarengan, bisa
Oke ya, B1 kita kurangkan dengan berapa? 5 ini supaya bisa jadi 0 diapain? Berarti kita kurangkan dengan 5 kali B3. Jadi 5 kalikan B3 ini. 5 kali 1 maksudnya. Jadi 5 kali 5 dikurangi 5 kali 1 gitu ya. Kemudian yang B2 ini, yang terutama yang min 1 ini supaya jadi 0 berarti kita tambahkan dengan ini, 1 ini gitu kan. B2 kita tambahkan dengan B3. Tentu tidak dikurangi karena ini tandanya berlainan ya, angkanya sama, tandanya berlainan, maka kita tambahkan. B3 nya tetap. Yuk kita terapkan, sama dengan ini dikurangi ya 5 bintang, klik ini ya, kita tarik ke kanan. Oke, kemudian B2 plus B3 kita tarik ke kanan. Oke, kemudian yang ketiga kita kopas saja ini, paste value. Nah, maka karena ini sudah berubah menjadi matrik identitas 3 kali 3, maka proses OBE selesai. Dan ini angka apa? Ini ya angka tidak lain dan tidak bukan adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear itu ya. Saya bold, ini adalah sama dengan X1 sama dengan X, saya tulis X di sini aja ya. X sama dengan ini Y sama dengan ini Z gitu ya. Ya, ini X-nya, ini Y-nya, ini Z-nya ya. Kalau belum yakin tinggal kita, kalau ini kita substitusikan X, Y, Z ke sini, nanti hasilnya adalah 1, min 3, dan 2 gitu ya. Itu metode eliminasi Gauss-Jordan. Adapun metode instan ya, kita menggunakan fungsi atau rumus di Excel ya, gampang sekali ya. Kita gunakan X, Y, Z. Nah, kita pakai sama dengan aja supaya seakan-akan seperti ada benar sama dengannya gitu ya. Ingat, untuk metode yang terakhir ini, yang instan ini, yang pakai Excel ini, metode untuk validasi aja ya. Kita untuk membuktikan kebenaran, atau misalkan kita nggak yakin bahwa langkah kita ini, prosedur ini ada yang salah atau ada yang meleset, ada yang keliru, kita bisa menggunakan kalkulator Excel ini untuk memvalidasi kebenaran dari jawaban yang kita peroleh dari metode eliminasi Gauss-Jordan. Sebenarnya kita bisa uji, kita bisa validasi dengan memasukkan masing-masing ke sini ya. Kalau jawabannya mendapatkan 1, min 3, dan 2, maka jawaban ini berarti benar gitu ya. Oke, kita gunakan kalkulator Excel untuk menghitung secara instan, secara mudah dari sistem persamaan linear ini. Caranya kita cermati yang ini. Berarti X, Y, Z ini adalah sebuah perkalian hasilnya ya. Perkalian dari matrik A ini yang diinverskan, kemudian kalikan dengan matrik B gitu kan. Maka perkalian matrik ini kan, inversnya ini kan matrik 3 kali 3, inversnya kan juga matrik 3 kali 3. Jika dikalikan dengan matrik B, matrik 3 kali 1, maka jawabannya kan ini kan, kalau 3 kali 3, 3 kali 3 gitu kan. Kemudian ini 3 kali 1, maka kan jawabannya kan nanti kan harus 3 kali 1 kan gitu kan. Gitu ya. Tahu ya maksudnya ya. Ini kan kedua matrik ini kan bisa dikalikan karena jumlah kolom matrik kedua ini, jumlah kolom matrik pertama ini sama dengan jumlah baris matrik kedua, maka bisa dikalikan. Nanti hasilnya adalah ini, baris pertama dari matrik A ini kemudian dikalikan dengan kolom dari matrik kedua. Maka kita sediakan begini, kita sorot begini, seperti ini. Kemudian kita ketik sama dengan. Karena ini merupakan perkalian ya, maka kita gunakan rumus atau fungsi perkalian di dalam Excel. Di dalam Excel, rumus perkalian Excel untuk matrik MMULT tab. Nah, rumusnya itu. Pokoknya setiap rumus di Excel yang berupa matrik itu menggunakan selalu di depannya ada M matrik, ada M perkalian, ada nanti penjumlahan, ada determinan, ada inverse, dan seterusnya. Array 1 tidak serta-merta kita masukkan ini, tapi ini setelah kita inversekan. Berarti ini kita inversekan dulu.
Di Excel ada nggak untuk inverse? Ada. Kita gunakan rumus M inverse tab. M inverse. Array-nya yang mana ya? Array-nya yang ini, matriknya ini. Kemudian kita kurung tutup, kemudian instruksinya koma. Nah, berikutnya array 2. Array 2 yang ini, yang matrik B. Kurung tutup. Oke ya, selesai ya. Instruksinya sudah selesai. Kemudian terakhir kita akhiri dengan tekan bersama-sama tombol Shift, Ctrl, Shift dan Enter. Maka diperoleh jawaban daripada X, Y dan Z ya. Kita cocokkan dengan ini 41, min 11 dan min 6. Mudah sekali ya. Ini untuk memvalidasi bahwa jawaban kita untuk metode eliminasi Gauss-Jordan ini adalah benar. Demikian teknik atau metode menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan dan juga menggunakan fungsi Excel, yaitu MMULT maupun fungsi M inverse ya, untuk menyelesaikan secara instan dari sistem persamaan linear. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.